Boleh nggak applause dulu buat seluruh panitia nih, Jakarta Surabaya. Wow, tepuk tangan dong ya. Luar biasa, MC-nya luar biasa, ketua alumni luar biasa ya, yang bawa konsumsi luar biasa, apalagi pembicaranya luar biasa. Oke. Nah, teman-teman semua, seperti tadi pesan dari Mbak Mustika ya. Jadi kita pengen kenalan dulu sama Mas Faiz. Nah, Mas Faiz, boleh nggak Mas? Jenengan kan tentu nggak langsung seperti ini ya. Ya, seperti yang kita lihat, seperti yang di YouTube tadi gitu ya, dengan visi yang luar biasa, dengan dampak yang luar biasa. Begitu aku buat status di WA itu, langsung, weh, sama Mas Faiz ya. Dia itu bukan anak psikologi, saudaraku gitu loh, dari Padang gitu ya. Dan aku merasa ini, wow, kok bisa energinya bisa kemana-mana gitu. Nah, Mas Faiz boleh nggak cerita singkat saja, dulu latar belakang jenengan tuh seperti apa sih profilnya ya? Tadi di awal video udah diceritakin, tapi boleh diulang lagi nggak, Mas Faiz? Baik, terima kasih Mas Genda, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi latar belakang saya ini waktu kecil dikenal dengan sohibul stres, Mas. Jadi masuk psikologi untuk rawat jalan sebenarnya. Terus 6 tahun saya psikologi, kelebihan 30 SKS katanya dekan kita waktu itu Pak Prof. Zainuddin, kamu ini ngapain kok sekolah sampai kelebihan 30 SKS gitu, 6 tahun. Saya bilang, Prof, saya itu tidak nyari gelar, tidak nyari selain hanya untuk sebenarnya menyelesaikan masalah saya sendiri. Yang saya tahu itu masalah banyak orang. Jadi kalau saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, insya Allah saya akan bisa bantu banyak orang yang punya masalah dengan saya. Gitu. Dan itu memang di kemudian hari terbukti kita jadi turn our mess into our message gitu. Yang awalnya ini masalah kita sendiri, akhirnya malah itu menjadi pesan utama kita yang bisa kita persembahkan untuk banyak orang. Gitu. Bahkan di kuliah, teman saya seangkatan bilang, Faiz ini manik depresif. Jadi kalau lagi semangat-semangat, lagi down-down gitu. Dan saya kira dia benar juga. Karena saya itu kalau udah lagi stres 3 hari nggak keluar kamar. Nah, tapi kebetulan waktu itu juga, saya SMA sampai kuliah itu, ibu saya sakit, kena stroke. Saya merawat beliau selama 5 tahun, jadi jarang main sama kawan-kawan gitu, Mas. Jadi kalau kuliah jam pertama, nanti nunggu jam kedua, lagi nggak ada kuliah jam kedua, saya pulang. Kemudian jam ketiga ada kuliah lagi, saya masuk lagi. Gitu terus. Teman-teman bilang, kamu ini ngapain sih? Kan mestinya main-main sama kita, kayak nongkrong-nongkrong di kafe, nonton kayak. Saya bilang, saya kepingin, tapi kalau saya nggak pulang dulu, nanti ibu saya nggak makan, nggak sholat, nggak mandi. Karena harus saya provide semua itu. Jadi ya cukup berat sih. Jadi waktu SMA, kuliah itu saya lumayan menyendiri gitu. Beberapa orang menuduh saya ini autis gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa keluar dari semua itu. Lulus dari psikologi, saya niatkan bagaimana mengambil solusi buat masalah banyak orang. Ya, akhirnya saya ikut beberapa training di Indonesia. Begitu udah habis, itu saya ke luar negeri. Akhirnya ya tadi training di berbagai macam tempat tadi itu. Dan alhamdulillah pada akhirnya menemukan dan mengembangkan SEF, dan sekarang udah 17 tahun, hampir 17 tahun, udah 70-an ribu alumninya, hampir 600 angkatan. Dan karena tiap SEFter itu kita tugaskan minimal 50 orang, ya mungkin kira-kira 3 jutaan orang yang pernah kita sentuh dengan SEF ini. Saya kira itu mungkin Mas sebagai preambel ya. Wow, luar biasa ya. Nah, Mas Faiz menarik ya, ketika kondisinya seperti itu. Aku nggak kayak gitu waktu kuliah, masih enak lah gitu ya. Nah, beberapa teman juga umumnya nggak begitu gitu loh. Tapi kan ini kondisi yang berbeda sekali gitu ya. Nah, yang aku mau gali, mau tanya itu adalah, apa sih yang jenengan yakini saat itu apa? Apa yang jenengan katakan kepada diri jenengan gitu ya, sehingga jenengan masih mau jalani gitu ya. Respon dari teman-teman begitu, ya kan kondisi ibu di rumah begitu, iya kan? Apa yang jenengan yakini Jadi gitu? saya di tengah-tengah kuliah itu satu hari sakit keras, sakit yang dirawat di rumah paman saya. Satu itu kayak hampir mati saya itu. Malam itu habis pulang dari Isya, kepala kayak mau pecah, badan kayak mau remuk. Saya pikir, wah jangan-jangan mau mati saya ini. Akhirnya saya sujud di atas tempat tidur itu.
Dan saya bilang, kalau sudah kayak gini, kalau orang udah mau mati, itu apa yang dia sesalkan? Saya pikir bukan kalau IP-nya kurang bagus, bukan kalau uangnya kurang banyak, bukan kalau dia nggak punya pekerjaan yang lebih bagus. Saya waktu itu menyesal karena 3 hal. Yang pertama, kalau nggak lebih dekat dengan Tuhan. 2, nggak berkontribusi cukup buat orang banyak. Yang ketiga, potensi atau yang diberikan oleh Tuhan pada kita ini belum dioptimalkan. Jadi saya setuju di tempat tidur itu, saya berdoa, ya Allah, jika Kau beri saya kesempatan 1 kali lagi untuk hidup, semoga itu bisa saya gunakan untuk 1, lebih dekat denganmu, lebih Kau cintai, loving God. Yang kedua, lebih Kau jadikan lebih bermanfaat buat lebih banyak orang, blessing others, self. Yang ketiga, bisa mengoptimalkan potensi diri saya dan memperbaiki diri terus-menerus sampai saya bisa kembali pelukan cintamu. Self-improvement. Jadi tiba-tiba muncul itu logos itu, loving God, blessing others, self-improvement. Loh, dilalah kersane Allah, paginya saya sembuh. Saya sembuh, entah habis doa kayak gitu, entah saya pingsan, entah saya ketiduran ya. Tapi pagi itu sembuh, kayak nggak sakit. Jadi saya mandi, kayak saya kaget loh. Kayak mau mati, kan kok sembuh lagi. Akhirnya saya telepon teman saya Dani yang saya ada di sini nih. Saya bilang, Dan, aku mau bikin logos community. Saksinya Pak Seger itu. Waktu itu beliau pembantu dekan 3, kita tumpengan di kampus itu. Beliau bilang, ini kalau Pak SMP ini insya Allah saya percayalah, bilang gitu. Ya sudah, aktivis logos itu sekarang ada Bu Ira yang sekarang doktor dan dosen di situ, Bu Margareta, dan beberapa kawan yang lain. Jadi saya terobsesi dengan itu, Mas, akhirnya. Saya itu merasa hidup itu bisa mati sewaktu-waktu, dan saya nggak ingin nyesal lagi. Saya ingin dedikasi hidup saya ini terobsesi dengan 3 hal itu. Bagaimana lebih dicintai oleh Tuhan, lebih manfaat buat orang banyak, dan tidak ada potensi diri yang sia-sia. Memperbaiki diri terus-menerus sampai mati dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintanya. Jadi itulah ini. Wow, keren ya teman-teman ya. Banyak nih yang pengen kita ambil dari Mas Faiz. Semoga ini bukan pertemuan pertama ya Mas Faiz ya. Dan nggak sabar ya tentu dengar materi beliau Soulful Ramadan. Apa sih artinya tuh ya Soulful Ramadan? Karena waktu kita terbatas teman-teman, saya sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak dengan Mas Faiz gitu ya. Tapi mungkin waktu kita terbatas ya, teman-teman udah dapat latar belakangnya bahwa kalau Mas Faiz bisa melalui situasi yang nggak mudah seperti ini, itu juga semua kembali kepada kita gitu ya. Tinggal apa yang bisa kita tinggalkan, berikan untuk masyarakat buat banyak kemudahan untuk yang lain. Nah, yuk sekarang kita langsung dengarkan aja materi dari Mas Faiz, Soulful Ramadan, dan siapkan pertanyaan terbaiknya ya. Mungkin masih ada door prize nggak nih Mustika ya. Dan sambil menyimak ya, yuk sambil di tag teman-temannya yang lain ya untuk ikut dalam acara pada siang sore hari ini. Silakan Mas Faiz. Baik, mungkin untuk menggarisbawahi yang saya sampaikan tadi itu, kawan-kawan, saya berangkat dari background yang sangat berat ya, dari mulai yatim dan sebagainya, itu pada akhirnya bisa. Jadi jangan-jangan masalah yang kita paling struggle itu sebenarnya akan menjadi pesan kita untuk dunia, atau dalam dunia bisnis itu turn your problem into profit and make your mess become your message gitu. Paling itu mungkin yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan sebelum kita masuk ke Soulful Ramadan. Jadi Soulful Ramadan ini puasa sepenuh cinta. Mungkin kawan-kawan Anda merasa nggak, mungkin ada banyak di antara kita, Ramadan mungkin jadi hambar, nggak ada rasanya. Mungkin banyak aktivitas ibadah, ya dari mulai sholat, mungkin istighfar lain-lain, tapi kayaknya kok nggak ada rasa di situ, rasa cinta dan bahagia di dalamnya. Dan yang lebih parah lagi, setelah Ramadan ya hidup kita biasa saja, gitu, balik seperti semula. Nah, materi ini saya bikin khususnya saya dedikasikan buat kawan-kawan yang mungkin merasa seperti ini, supaya kita nggak seperti itu. Nah, untuk masuk materi itu saya ingin sampaikan 5 level penghayatan ibadah. Jadi orang itu ketika dia ibadah atau mungkin sebagai orang Islam di sini ya, mungkin yang level pertama itu never mind, just forget it. Jadi ya Islam tapi KTP, atau ya beragama tapi nggak ibadah gitu. Nah, level kedua udah mulai ibadah tapi mindlessness. Jadi ibadahnya itu nggak disertai dengan kesadaran, nggak ada kesadaran iman. Jadi cuman Islam gitu doang. Kalau kata Nabi dulu, ada orang yang bilang ke beliau, seorang Arab
pedalaman begitu, Nabi, saksikan saya beriman. Kata Nabi, bentar tunggu dulu, jangan ngomong gitu dulu. Ngomong aja bahwa kamu udah berislam gitu. Kenapa? Karena iman itu beda level dengan cuma sekedar mematuhi syariat. Nah, di level pertama, level kedua di sini, ya Anda berislam, Anda patuh, menjalankan puasa, berzakat, Anda sedekah dan sholat, udah mending dibanding yang KTP tadi itu, tapi nggak ada penghayatan di situ. Itu mindlessness. Nah, level ketiga itu kalau udah mindfulness, udah mulai ada penghayatan. Jadi levelnya itu udah mulai masuk iman. Jadi kalau iman itu sudah ada kesadaran intelektual, sudah ada awareness, bukan sekedar anut kubyuk, ikut-ikutan ibadah tapi nggak ada penghayatannya. Nah, level 3 ini udah sangat lumayan kalau Ibu ya, udah masuk level iman soalnya. Nah, level ketiga itu level ihsan. Kata hadis Nabi, engkau beribadah seperti engkau melihat Allah, ataupun kalaupun kamu belum bisa seperti itu, minimal merasa selalu dilihat oleh Allah. Artinya di situ mulai muncul rasa itu di situ. Karena hanya orang yang jatuh cinta yang bisa terbayang-bayang terus, yang selalu ingat terus, seakan-akan bersama terus dengan kekasihnya itu walaupun dia jauh. Jadi itu saya menyebutnya mulai level heartfulness, sudah mulai masuk ke level rasa, masuk dalam hati. Nah, yang level terakhir soulfulness ini itu hanya pemberian dari Allah. Jadi kalau kita sudah masuk ke hati, nanti ada satu masa di mana namanya bertajalli, itu benar-benar rasa cinta menjelma kebersamaan dengannya di tiap getaran sel di jiwa raga kita gitu. Anda udah menjadi obses begitu ya. Itu level mukhlasin, level orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Bukan lagi mukhlisin tapi mukhlasin. Nah, kita kepingin Bapak Ibu supaya Ramadan ini benar-benar paling tidak kita cari dengan sepenuh cinta. Soulful Ramadan. Kita cari dengan sepenuh jiwa raga kita. Bukan sekedar menjalani ritualnya, bukan sekedar nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Karena kata Nabi, alangkah banyaknya orang berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Artinya ya banyak sia-sianya. Nah, kita ingin menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh rasa cinta, dan semoga menjelma menjadi kebersamaan dengannya di tiap getaran di sel di jiwa raga kita. So, kawan-kawan, mengapa sih kok kita perlu seperti itu? Kenapa kita perlu ibadah dengan sepenuh cinta? Kenapa nggak biasa saja? Yang penting semua syariatnya dipenuhi, semua yang dilarang dijauhi, yang diperintahkan dilakukan. Kenapa kok perlu ada rasa di situ? Kenapa perlu ada soulful, ibadah sepenuh cinta? Nah, ini saya mau sampaikan nih. Yang pertama, karena ada 3 level, ada 3 motivasi orang beribadah. Yang pertama karena takut nggak dapat rezeki, takut masuk neraka, takut nanti miskin, takut nggak dapat jodoh gitu kan, takut kualat gitu ya. Apa boleh kayak gitu? Boleh. Karena dalam Quran pun banyak ayat-ayat menerangkan tentang ancaman Allah dan neraka dan lain-lain. Tapi itu level budak, Bapak. Yang motivasi kedua karena kepingin hadiah-hadiah. Ini ibadahnya para pedagang. Saya sedekah supaya dapat lebih kaya lagi. Saya umroh supaya dapat jodoh, supaya jabatan naik. Terus begitulah, supaya dapat surga bahkan di akhirat. Lah itu apa boleh? Sangat boleh. Karena Allah pun juga ngasih iming-iming banyak tuh buat orang yang materi kayak begini ini, sediakan sama Allah surga dan lain-lain, diiming-imingi bidadari gitu kan. Ini ibadahnya pedagang. Lah ini beda kualitas dengan orang yang terakhir kawan-kawan yang memang level pecinta. Yang memang nggak ya takut neraka sih ya, kepingin surga, tapi itu sekunder atau bahkan tersier. Yang pertama itu kalaupun Tuhan nggak bikin surga atau neraka pun tetap kita akan beribadah. Kenapa? Hanya karena cinta saja. Ini ibaratnya kalau kita bikin analogi itu kayak orang menikah, ditanya, "Dek, kamu menikah sama aku kenapa?" "Ya aku soalnya bapakku utangnya banyak Mas, kalau nggak kawin sama sampean saya nanti dikepui." Jadi takut gitu. Anda seneng nggak nikah dengan orang kayak gitu? Kecuali Anda Datuk Maringgi, Anda kan nggak mau ya. Atau mungkin kamu pede mau kawin sama aku, ya soalnya sampean kan uangnya banyak, aku udah bosan miskin. Lumayan kalau sama sampean saya nanti bisa rumahnya bagus, mobilnya bagus, naik status sosial. Jadi kamu nikah sama aku karena kamu bukan cinta sama aku. Enggak Mas, gak belas. Tapi saya senang sama uang sampean. Ini kayak ibadahnya orang kepingin surga.
Nah ini kan beda jauh dengan kenapa kamu nggak mau nikah sama aku, Dek? Ya, aku ini kan miskin, kamu kaya. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting asal sama sampean saya bahagia. Whatever it takes, apapun, mau susah, mau nggak, mau seneng, mau sakit, mau nggak sakit, sehat, saya akan seneng asal sama bersama sampean. Lah ini benar-benar dia menikah karena cinta. Lah itu kan kalau seperti itu kan pasti bahagia. Lah itu nanti apa Ibu? Orang-orang yang ingin surga takut neraka sama Allah nanti akan dikasih surga, dijauhkan dari neraka. Tapi nggak bisa ketemu sama Allah. Kenapa? Ya karena aku hanya untuk orang yang beribadah pada aku karena cinta pada aku, bukan karena kepingin surga, bukan karena neraka. Tetap dikasih surga, jangan dari neraka. Bukan itu kamu inginkan. Tapi kalau Allah itu eksklusif hanya untuk para pecintanya. Lah kita ingin ibarat cinta itu supaya naik level seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, karena nanti itu yang selamat hanya orang-orang mukhlasin. Orang-orang mukhlasin, orang-orang beribadah karena cinta ya. Itu disebutkan surat Al-Hijr ya. Iblis itu berkata, ya Tuhan, karena engkau usir aku dari surga, saya akan sesatkan semua hambamu kecuali yang engkau bikin mukhlasin, yang ibadah itu ikhlas, nggak kepingin apapun selain karena ingin ridhonya Allah. Dan semua nabi itu di level ini ya Bapak Ibu. Mukhlas ini, sesungguhnya Yusuf termasuk hamba kami yang mukhlas. Musa hamba kami yang mukhlas. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin itu beda dengan mukhlasin ya. Mukhlisin itu sedang berusaha untuk ikhlas. Ya itu udah bagus. Tapi kalau mukhlasin itu orang-orang memang sudah dikaruniai soulfulness sama Allah. Sudah benar-benar dibikin ikhlas, nggak kepingin apapun selain ingin kebersamaan sama Allah. Seperti Nabi ketika ditanya sama Allah, kamu itu pengen apa sih Muhammad? Semua ini kamu lakukan, kamu pengen apa? Beliau cuma bilang, ya Allah saya nggak pengen apa-apa, illa mahabbatan fil qurba, kecuali hanya kenikmatan dalam kemesraan, dalam kebersamaan denganmu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa kita perlu beribadah sepenuh cinta? Ya karena kita akan bersama dengan yang kita cintai. Suatu hari Nabi ceramah di depan masjid, lalu ada seorang Arab Badui interupsi. Nabi interupsi, saya mau tanya, kapan itu hari kiamat? Kok Anda bilang terus kiamat, emang kapan Nabi hari kiamat? Nabi menyampaikan, wis kamu nggak usah tanya kapan kiamat, kamu persiapanmu apa? Persiapanmu itu apa untuk menyambut kiamat itu? Lalu beliau bilang, waduh Nabi, saya ini ibadah saya nggak banyak, amal saya ini sedikit, tapi saya ini cuma bermodal satu, saya cinta padamu Nabi. Saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi menyampaikan, cukup itu. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi dengan modal cinta doang, amalnya sedikit, nggak banyak, tapi kan dengan cinta, itu kita akan bersama dengan Nabi, bersama dengan Allah, dengan yang kita cintai. Alasan keempat, kawan-kawan. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Ada sebuah dalam sejarah kita Islam itu namanya tragedi Khawarij, yaitu orang-orang yang sangat perfeksionis dalam ibadah, tapi mengabaikan cinta nulas asih, disebut sama Nabi seburuk-buruk umat. Ini saya kasih dalilnya, Bapak Ibu ya. Jadi Ibnu Abbas, ini sepupunya Nabi yang paling kecil, beliau bilang, aku belum pernah menemui suatu kaum yang bersungguh-sungguh sangat perfeksionis dalam ibadah. Dahi mereka sampai luka karena seringnya sujud. Tangan mereka kapalan seperti lutut onta karena seringnya ibadah. Mereka punya gamis yang murah tersisa berminyak. Jadi sangat sederhana, nggak mau sama dunia lah mereka ini benar-benar ibadah tok. Nah, wajah mereka menunjukkan kurang tidur karena banyak qiyamul lail dan ibadah di malam hari. Nabi menyebutnya, para sahabat dibilang, puasamu nggak ada apa-apanya dengan mereka. Mereka ini orang ahli ibadah benar, tapi mereka ini seburuk-buruk makhluk, kata Nabi. Kenapa? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihum. Mereka baca Quran, bahkan banyak dari mereka hafal Quran. Fasih serius, tapi tidak melebihi kerongkongannya. Jadi Quran itu tidak turun ke hatinya. Cuman dibaca doang, cuman dihafalin doang. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga mengatakan akan keluar di akhir zaman suatu kaum. Umurnya masih muda. Nah ini. Kebanyakan anak muda memang. Kenapa? Karena semangat sekali ibadahnya, tapi sedikit ilmunya. Lalu mereka merasa dirinya sebaik-baik manusia, tapi membaca Quran tidak melebihi kerongkongannya, nggak turun ke hati, terlepas dari agama,
seperti terlepasnya anak panah dari busur. Jadi seburuk-buruk makhluk kata Nabi. Jadi hati-hati kawan-kawan. Anda hobi ibadah, sebanyak-banyakin ibadah, itu belum tentu nanti diterima sama Allah kalau hatinya nggak connect. Jadi kalau ibadah cuma ritual semata, tapi tidak membuat hati kita lebih lembut, lebih cinta sama Allah, tidak lebih welas asih pada manusia, auzubillah min dzalik, jangan sampai kayak Khawarij ini. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita beribadah sungguh-sungguh, tapi perlu diiringi dengan hati yang bahagia, yang penuh dengan cinta pada Allah, serta welas asih pada sesama manusia. Dulu saya itu, waduh, kalau zikir bisa 2 jam, 3 jam. Puasa itu bisa hampir tiap hari. Karena saya pernah nadar kalau sampai saya berbuat kesalahan ini, ya Allah, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa belum selesai, berbuat kesalahan lagi. Nyambung terus sudah bertahun-tahun sampai badan saya habis. Pokoknya sangat keras, perfeksionis dalam ibadah. Seakan Tuhan itu serba curiga sama kita, serba menuntut, very demanding begitu kan. Sampai saya dengar dari guru saya, ibadah yang sedikit tapi diiringi dengan rasa syukur, merasa dikasih ibadah, hidayah sama Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah yang banyak tapi gelisah. Jangan-jangan ibadah saya belum diterima, jangan-jangan saya ini masih kurang ini, kurang itu, kurang khusyuk. Itu Tuhan nggak suka malah. Kita udah dikasih karunia bisa ibadah itu walaupun sedikit, udah luar biasa. Harusnya disyukuri, ini malah udah ibadah banyak malah mengeluh. Akhirnya saya rubah. Saya sekarang punya prinsip bahwa ibadah itu harus bahagia. Harus dengan penuh cinta. Dan diiringi dengan welas asih pada sesama manusia. So, kawan-kawan, kenapa kita perlu ibadah penuh cinta? Ini 4 alasan pertamanya. Supaya kita jadi mukhlasin, supaya kita selalu bersama dengan orang yang kita cintai, Allah dan Rasulnya, dan nggak sampai jadi kayak Khawarij ini. Dan terakhir, cinta itu akan membuat semua jadi indah. Soulfulness itu akan membuat semua jadi indah dan bahagia apapun yang terjadi di dunia hingga di akhirat kelak. Kalau saya kutip Maulana Rumi, gitu ya, love is the cure, dia bilang gitu. Kalau kita sekarang sedang menderita, susah, stres, itu obatnya adalah cinta. For your pain will keep giving birth to more pain. Karena ya penderitaanmu itu hanya akan melahirkan penderitaan yang lain lagi. Kesusahan akan datang silih berganti sampai until your eyes constantly. Saya konfirmasi sebentar bahwa di aplikasi Gojeknya itu kan perempuan. Posisi istri kemarin sama saya habisnya cukup berapa. Oh. Saya suaminya cuma bantu istri aja. Oh, nggih. Sebentar, ini saya ada foto istri saya. Oh iya, enggak apa-apa, Mas. Enggak, Pak, biar istilahnya lebih percaya. Enggak apa-apa kok, Mas. Baik. Ya. Ya. Jadi kawan-kawan, hidup kita akan terus penuh dengan penderitaan, dengan berbagai macam masalah, sampai hati kita dipenuhi dengan cinta. Until your eyes constantly exhale love. Sampai pandangan mata ini, Anda ini jadi punya ainur rahmah, pandangan yang penuh rasa cinta, and exhale love as effortlessly as your body use its hand. Pandangan penuh cinta itu senatural seperti bau badan kita memancarkan aromanya gitu. So, saya sebenarnya ngajak kawan-kawan, terlepas Anda ini di Ramadan ini memperbanyak ibadah atau cuma sedikit ibadahnya karena sibuk kerja, wis enggak apa-apa, yang penting apapun itu sedikit atau banyak lakukan dengan soulfulness, dengan sepenuh cinta. Nah, tinggal terakhir bagaimana nih caranya gitu ya. Bagaimana menghadirkan rasa cinta. Ya, ini saya perlu waktu agak panjang sebenarnya. Saya bikin training itu 4 sesi untuk ini. Tapi enggak apa-apa, ini kita ambil ICP di depannya ya. ICP di depannya. Kita mulai dengan syahadat kita, itu harus syahadat yang sepenuh cinta. Jadi saya ngajak langsung latihan saja. Saya tinggal waktu berapa menit ini Mas Ginta. Ada tanya jawab dulu atau tidak? Karena ini butuh 5 menit paling nggak latihannya. Iya, jadi kita akan bagi beberapa termin nih Mas, karena memang ada perbedaan waktu buat buka puasa Jakarta Surabaya ya. Jadi sesi 1 ya sampai 17.15
Nah, setelah itu kita akan ada tanya jawab karena nanti akan ada 8 hadiah ya. Akan ada 8 door prize nih. Nah, Mas Faiz waktunya masih ada nggak nih buat 5 menit sampai 10 menit? Oke. Baik, karena ini latihan perlu konsentrasi, Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan berdoa dulu ya. Karena menghadirkan rasa ini nggak semudah ngomong, nggak semudah menghadirkan pikiran, nggak semudah menghadirkan kesadaran. Anda nggak bisa memaksakan orang untuk jatuh cinta, kan? Sampai dia dengan natural jatuh cinta. Jadi seandainya bisa di copy paste enak ya. Tapi kan nggak bisa. Jadi kita perlu hadir, sadar penuh, hadir utuh di level pikiran, lalu masuk ke level hati. Jadi saya ajak Anda, kawan-kawan sekalian, berdoa dulu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Ya Allah, semoga Kau hadirkan rasa cinta dalam hati kami melebihi apapun padamu dan pada Rasulmu. Yang dengan cinta itu nanti pada akhirnya kami pun akan Kau peluk dalam pelukan cinta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah maksud dan tujuan hidupku, dan keridhoanmu lah yang menjadi tujuanku. A'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa muqarrabika. Karuniakanlah aku, karuniakanlah kami semua ya Allah, kecintaan padamu melebihi apapun, kedekatan denganmu dan kemarifatan padamu. A'tini ridhaka wardina likulli hajatina hajatad dunya wa hajatal akhirah. A'tini ridhaka wardina likulli qada'ika khairihi wa syarrihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakanlah kami solusi atas semua masalah yang kami hadapi ini. Dan karuniakanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Rabbana asmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakanlah kesempurnaan cahaya cinta-Mu yang tumbuh di hati kami ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa dan maha mencintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya rahman ya rahim ya wadud bi rahmatika ya rahman ya rahim ya wadud bi rahmatika ya rahman ya rahim ya wadud. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pejamkan mata Anda, kawan-kawan, dan rasakan nafas Anda. Rasakan keluar masuknya nafas Anda, bawa pikiran dan hati Anda ke nafas Anda ini. Kalau ada pikiran yang lain yang melintas, biarkan dia berlalu. Sadar penuh, hadir utuh dalam setiap nafas kita, setiap oksigen yang kita hirup, dan karbon dioksida yang kita keluarkan. Nafas ini adalah nikmat Allah yang paling penting, yang kita nggak bertahan setengah jam saja nggak bernafas, kita akan mati. Bapak. Tapi ini sering kita lupakan. Dan ayo kita iringi di tiap oksigen yang masuk ke seluruh sel di tubuh kita ini, diiringi dengan syahadat sepenuh cinta. Jadi ketika tarik nafas pelan-pelan, kita ucapkan syahadat dalam hati, saya akan bimbing, Anda dalam hati aja mengucapkannya, tapi iringi setiap tarikan nafas Anda dengan dalam hati, teriakan, dalam hati saja. Mulut nggak ikut. Asyhadu alla ilaha illallah.
Lalu ketika keluar nafas, Anda ucapkan dalam hati, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas. Dalam hati aja, rasakan asyhadu an la ilaha illallah. Keluar nafas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kali ini kawan-kawan, tiap tarik nafas, Anda berusaha hadirkan rasa cinta pada Allah. Tarik nafas, ya Allah. Rasakan cintanya, betapa selama ini dia begitu baik pada kita. Dan tiap keluar nafas, alhamdulillah rabbil alamin. Rasakan syukurnya. Tarik nafas. Ya Allah, Anda bisikkan dengan mesra di hati Anda. Tidak berharap apapun pada Allah selain berharap cintanya. Ya Allah, di tiap tarikan nafas Anda. Dan ketika keluar nafas, iringi dari hati Anda yang paling dalam rasa syukur yang dalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Rasakan syukurnya. Tarik nafas, dalam hati ucapkan, ya Allah. Keluar nafas, dari hati yang paling dalam, sampaikan syukur Anda. Alhamdulillah, rabbil alamin. Teruskan, kawan-kawan. Teruskan penuh dengan kesadaran, sadar penuh, hadir utuh di tiap nafas kita. Hadirlah saat Tuhan datang. Dan Tuhan lebih dekat dibanding urat leher kita. Ya Allah, tarik nafas. Keluar nafas, alhamdulillah. Anda hayati benar rasa syukurnya. Kalau Anda kesulitan merasakan rasa syukur, coba Anda bayangkan. Apa 3 hal yang paling Anda syukuri dalam hidup Anda? Mungkin Anda dikasih kesehatan, di antara 6 juta orang meninggal dunia 2 tahun terakhir gara-gara COVID. Kita termasuk yang survive, Bapak Ibu. Kita syukuri, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita dikasih pekerjaan yang layak, di antara banyak jutaan orang yang pengangguran, yang bingung, gelisah. Kita tetap dikasih pekerjaan. Alhamdulillah. Kasih keluarga yang baik, mungkin anak, istri, suami. Syukuri, alhamdulillah. Hadirkan benar rasa syukurnya. Jangan take it for granted. Anda termasuk orang dipilih sama Tuhan, dapatkan kenikmatan ini, syukuri. Kita tinggal di negara yang tidak perang kayak Ukraina. Syukuri negara ini damai. Ada banyak masalah, tapi alhamdulillah masih damai. Nggak ada perang saudara kayak di Lebanon, kayak di Suriah. Kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah. Hadirkan syukur dan cinta di tiap nafas kita. Jika belum hadir rasanya, fake it until you make it. Udah pura-pura aja, bayangkan, rasakan, nanti lama-lama juga akan mulai tumbuh rasa cintanya. Mulai dengan rasa syukur dulu. Dengan menghitung nikmat Tuhan pada kita, betapa diberkatinya hidup kita saat ini, di tiap hembusan nafas, dan tiap tarikan nafas, kita iringi dengan rasa cinta, bisikan dengan penuh kemesraan cinta padanya. Ya Allah, alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Mungkin ya ini latihan pendahuluan, mungkin belum benar-benar dapat get the feeling, tapi nggak apa-apa. Mulai, yang penting dimulai kawan-kawan. Lalu Anda boleh buka mata Anda dan usahakan mulai saat ini apapun yang kita lakukan, termasuk ketika sedang webinar ini, asal masih bernafas, tiap tarikan nafas itu ingat Sang Maha Kekasih. Ya Allah atau ya Tuhan. Tiap keluar nafas, syukuri, alhamdulillah. Ya, mungkin sementara itu dulu. Semoga bisa dilatih. Masya Allah, keren banget ya teman-teman semua ya. Kita jadi bisa lebih hikmat ya, menjalankan ibadah puasa. Makasih Mas Faiz, nih training yang langsung bisa kita terapkan latihan di rumah ya. Nah teman-teman, yuk menambah semarak acara Selangkah Talk pada sore hari ini ya. Ini sesi pertama ini, boleh yuk bagi yang ingin punya pertanyaan ya. Ini dari kita untuk kita, teman-teman. Jarang-jarang ya kalau kita mau dapat skill training seperti ini dari Mas Faiz harus bayar biasanya nih ya. Ini versi spesial ya dari Mas Faiz. Sayang sekali kalau kita nggak optimalkan. Jadi monggo ya, yuk silakan buat pertanyaannya ya. Nah, terserah nih, apakah motivasinya untuk dapat hadiah gitu ya Mas Faiz ya, sebagai pedagang gitu, atau memang pengen dapat gitu. Nah, monggo silakan ya. Kita ada 8 door prize. Ini ada beberapa pertanyaan di chatting Mas ya. Oke, ya saya bantu bacakan ya Mas Faiz ya. Oke, bagaimana dari Mbak Iva ya? Bagaimana meningkatkan rasa cinta beribadah kepada Allah dan menjadikan kita mengaplikasikan pada kegiatan kita sehari-hari. Nah, silakan Mas, langsung aja deh. Satu hari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh muridnya, ya Syekh, bagaimana cara tercepat termudah supaya kita itu dicintai oleh Allah, supaya menjadi waliullah, kekasihnya Allah. Beliau menjawab, ada banyak jalan. Kamu bisa riyadhah dengan puasa, dengan bersungguh-sungguh ibadah, sholat malam. Tapi cara tercepat dan termudah untuk dicintai oleh Allah adalah dengan berkhidmat pada para hambanya. Ya, berkhidmat pada para hambanya, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda kesulitan menghadirkan rasa cinta, sepenuh cinta pada Allah, mulai dulu dengan ini nih. Kita ada acara ini, Mbak Mas Ginta, dengan kesibukannya berkhidmat pada alumni psikologi, Mbak Vita, kawan-kawan yang di sana juga. Di situ paling gampang. Dan diniati benar, sadar penuh, hadir utuh ketika sedekah, bantu dengan uang, atau bantu dengan tenaga, sekedar nyebrangin orang di jalan, sekedar membantu kayak gini, acara gini, itu dia sadari benar. Kenapa? Karena Allah dalam hadis qudsinya mengatakan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kalau kamu menyayangi yang di bumi, kamu akan disayang yang di langit. Terus itu cara paling gampang for the rest of us ya. Yang memang gimana Anda mau riyadhah berat juga berat. Saya dulu digembleng sama guru saya, dibawa ke hutan di Lumajang sana yang sekarang kena longsor itu. Disuruh baca ini kamu baca la ilaha illallah, kamu tancapkan ke dalam hatimu, jangan berhenti sampai aku balik. Kalau kamu ngantuk jangan cari bantal, kalau lapar jangan cari makan, kalau takut jangan lari. Di tengah-tengah hutan. Cuma dimasakin sedikit buat sahur sama buka, ditinggal. Saya pikir sebentar, 3 hari ya ditinggalnya. Malam-malam mengkor. Tapi sejak itu baca la ilaha illallah itu beda efeknya. Jadi nggak takut apapun. Nggak takut mati, nggak takut. Saya tuh heran Bapak Ibu kalau ada orang takut mati ya. Yang ditakuti itu apa? Lo ketemu sama Allah kok takut, aneh. Anda nggak ketemu dengan istri 3 bulan, kan pengen ketemu, bener nggak? Lah ini kita terpisah dari Allah puluhan tahun, kan ketemu mestinya seneng, kan bahagia. Kok sampai susah itu kenapa? Kan aneh. Jadi kalau bagi saya mati 5 hari lagi ya alhamdulillah ketemu sama Allah. 50 tahun lagi ya enggak apa-apa, berarti lebih banyak waktu untuk berkhidmat pada para hambanya. Nah,
Kalau riyadhah itu juga bisa, tapi kan repot nanti. Saya ketika ibu saya habis wafat, itu saya stres apa ibu. Udah full stres, ibu wafat. Itu sampai mata saya udah kayak orang apa ya? Kosong gitu pandangannya. Akhirnya saya dirawat di sebuah pesantren di Jawa Timur. Sama Mas Mirza itu ya, sobat. Itu nggak boleh keluar kecuali Jumatan. Zikir, puasa tiap hari. Sebulan baru kemudian saya sembuh. Lah, kalau Anda mau cara-cara gitu ya bisa saja. Tapi kan itu nggak praktis untuk kita yang punya pekerjaan banyak ini. Ya gini aja, wis. Berkhidmat pada para hambanya. Niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Jangan berharap apapun selain itu. Nanti insya Allah ketemu. Situ aja mungkin, Pak. Kalau muncul rasa sayang pada hambanya, nanti muncul rasa cinta pada Allah. Baik, Masya Allah. Praktis juga sederhana sekali ya. Ini kan memang dasar dari pengalamannya Mas Faiz gitu. Mohon maaf, boleh panitia dibantu di mute ini yang lain ya. Boleh teman-teman di unmute, boleh di mute ya. Kualitas itu paling mendalam manfaatnya bagi orang lain. Jadi saya kira Minta maaf. Oke, baik lanjut ya. Berikutnya dari Mbak Happy 2004. Bagaimana menjaga rasa cinta pada Allah selalu muncul, tidak mudah turun gitu, Mas. Terima kasih banyak. Suatu hari sahabat Nabi itu bertanya pada Nabi, Nabi, kami ini bagaimana? Kalau dekat denganmu, seakan-akan surga di depan mata, neraka di depan mata, sehingga kami khusyuk, penuh dengan cinta gitu. Tapi begitu pulang ke rumah ketemu anak istri, balik ke pasar, kumat lagi, gimana Nabi? Kata Nabi, nggak apa-apa, normalnya segitu itu. Kalau kamu bisa menjaga ini cinta, selalu cinta tadi itu, selama 40 hari aja istiqomah, malaikat turun nyalamin kamu. Artinya, Mbak Happy, santai aja, relax ya. Ibadah harus bahagia, terus normalnya begitu, enggak apa-apa. Ya. Jangan saya perfeksionis. Karena kalau Anda pengen perfeksionis, nanti terjatuh kayak Khawarij nanti. Bahaya malah. Khawarij itu saya perfeksionisme nggak pengen terjatuh sedikit pun dalam berbuat dosa. Dia sampai katanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini orang kalau jalan di jalan, lihat kurma jatuh di jalan, terus dia lapar, dia makan, nggak sengaja. Lalu ingat loh, ya Allah, kok makan kurma kan punya orang, akhirnya dicari pemiliknya supaya dihalalkan, baru dia tenang. Jadi untuk menjaga syariat sangat strict. Tapi di hatinya nggak ada cinta, bengis. Akhirnya apa? Seburuk-buruk makhluk katanya Rasulullah. Sampai akhirnya lihat orang lain ngeremehkan. Kenapa? Kok orang lain nggak sesempurna saya gitu loh? Kok nggak seperti saya istiqomah terus itu? Akhirnya apa? Menuntut orang lain supaya keras seperti dia. Yang malah baik. Kalau kita ngaji Al-Hikam, saya bikin training namanya psikologi Al-Hikam. Nah, dulu ngaji Al-Hikam itu beliau bilang, kenapa sih kalau kita diizinkan berbuat dosa sama Allah? Kenapa? Loh, itu ada banyak hikmahnya loh. Kadang-kadang kita tergelincir dalam dosa, kadang-kadang hilang rasa cintanya dan lain-lain. Pertama, karena Allah udah pengalaman dengan iblis itu nggak pernah berbuat dosa. Lalu merasa diri suci sendiri, akhirnya sombongnya muncul. Dan begitu sombong diusir dari surga. Orang sombong itu, jangankan belum masuk, udah di surga pun diusir sama Allah. Kita belum masuk, iblis itu udah di surga, diusir. Jadi apa hikmahnya? Kenapa kadang-kadang kita ya lepas rasa cintanya, kadang-kadang berbuat dosa. Yang kedua, selain tidak sombong, supaya kita merasa bersyukur ketika dikaruniai bisa beribadah. Supaya nggak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bahwa saya ini bisa istiqomah begini ini bukan karena saya sendiri, tapi karena karunia dari Allah. Coba kalau kita beribadah terus, nggak pernah lepas rasa cintanya gitu. Biasanya umurnya nggak panjang itu, Mas. Atau kalau nggak gitu, kita jadi lama-lama jadi kebas. Kalau orang enak terus, nggak pernah rasa kayak gini. Kalau kita nggak pernah puasa, nggak bisa menikmati rasanya enak. Tadi Mas Dani bilang ke saya di jalan, apa yang bikin makan di tengah jalan kayaknya enak? Ya karena kita lapar.
Coba kalau kenyang biasa saja. Begitu juga kalau orang pernah merasa berdosa, itu begitu dikasih bisa ibadah, itu rasa bersyukurnya tinggi sekali. Jadi enggak apa-apa Mbak Epi, santai aja, jangan perfeksionis dalam ibadah, santai aja ikuti. Enggak, saya tahu suara hati sampai karena itu juga saya tanya ke guru saya. Saya mah dimarahi sama guru saya. Kamu harus bersyukur dengan ibadah yang sedikit. Dengan datang dan perginya rasa cinta itu. Itu kamu syukuri, jangan malah menyedihkan kenapa nggak bisa istiqomah. Karena kalau kamu syukuri, ditambahi sama Allah nikmatnya, ditambah lagi bisa beribadah, ditambah lagi bisa istiqomah. Intinya saya ingin sampaikan pada kawan-kawan, ibadah itu harus dibikin rileks, harus dibikin bahagia. Percayalah, saya pernah menjalani ibadah yang strict kayak begitu. Dan itu bawaannya stres, bawaannya merasa kurang terus. Udah bisa istiqomah sebulan, tiba-tiba terjatuh dalam satu dosa satu, itu bisa stresnya bisa lama. Akhirnya ya depresif akhirnya. Dan itu ibadah yang tidak dinikmati, kawan-kawan. William James dulu menyebutnya ada namanya toxic religiosity, ada healthy religiosity. Ya, dia teliti ada orang-orang sama-sama religiusnya, yang satu toxic, yang satu healthy. Nah, yang toxic ini gitu. Semakin banyak ibadah, semakin stres. Semakin nggak bahagia. Karena perfeksionis. Sementara yang healthy itu bahkan bisa beribadah dikit pun dia syukuri. Akhirnya bawaannya bahagia. Lah ajaibnya begitu saya berubah perspektif saya ibadah sedikit saya syukuri. Akhirnya apa? Malah lebih senang ibadah gitu. Gitu Mas. Atau Mbak ya. Saya kira itu Mas. Relax ya. Be happy. Sesuai namanya nih ya. Mbak Happy ya. Kemudian dari Mbak Siti Nurjana angkatan 96 ini kayaknya Mas Faiz kenal mungkin ya. Oh ya. Bagaimana tetap merasa ibadah bahagia saat kondisi kurang bahagia? Nah. Yes. Ya, jadi gini loh kawan-kawan. Kenapa sih kalau kita nggak bahagia? Saya dulu ini mbahnya nggak bahagia ya. Puluhan tahun, bahkan ketika saya masih di psikologi pun masih kayak gitu. Sampai menemukan dalam tanda petik pencerahan seperti itu, akhirnya apapun terjadi, jangankan cuma sekedar nggak punya uang atau sekedar apa, nggak masalah apapun, mati pun ya saya nggak sedih. Itu titik baliknya apa? Ridho. Jadi merasa puas, merasa ridho, ikhlas dengan apapun yang dikasih sama Allah. Itu jadi ringan semua, Mbak. Kenapa sih kok orang kadang-kadang stres mikirin pekerjaannya? Ya karena nggak ridho, karena nggak terima. Kenapa kok saya stres? Kenapa kok saya dikasih pekerjaan kayak gini? Kenapa kok uangnya kurang banyak? Kenapa kok orang itu atasan marah sama saya? Kalau kita bisa ridho menerima apapun, itu nggak ada lagi yang bikin kita susah. Makanya ciri-cirinya kekasihnya Allah itu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah itu tidak lagi susah, nggak lagi takut, nggak lagi khawatir, nggak lagi stres, enak tok, dikasih apapun enak. Terus apa ciri-cirinya? Ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ini ridho sama Allah, Allah pun ridho sama mereka. Radiyatan mardiyah. Ini nggak main-main loh. Saya punya buku karangan seorang psikiater namanya M. Scott Peck. Itu psikiater senior. Mungkin sekarang udah wafat, udah sepuh orang ya. Waktu nulis buku ini. Judul bukunya The Road Less Traveled. Itu semacam catatan harian dia ketika dia udah habis menerapi ratusan pasien. Mungkin bahkan ribuan pasien. Dia bilang apa? Di awal buku itu, dia tulis begini. Life is difficult. But whenever you can accept that life is difficult, then life not difficult anymore. Ketahuilah bahwa hidup ini memang susah, ada banyak masalah. Tapi begitu kita bisa ridho, ikhlas, menerima, accept bahwa memang hidup ini kayak gini ini, kabi gushi, kabi gem katanya film India, Amitabh Bachchan ya. Sometimes bad, sometimes good, kadang enak, kadang nggak enak. Begitu kita bisa menerima itu, hidup tidak sulit lagi. Dan dia bilang,
Dari pengalaman saya menterapi ratusan orang gangguan jiwa, itu hampir semuanya berawal dari tidak bisa menerima kenyataan. Jadi komplain dengan kondisinya. Kenapa pekerjaan saya kayak gini, kenapa istri suami saya kayak begitu. Akhirnya stres sendiri. Jadi dia bilang, segala hal itu jadi berat, jadi nggak bahagia kalau nggak kita terima. Begitu kita terima, ya jadi ringan. Kalau saya Bapak Ibu ya, mulai berubah total itu, saya merasa itu ketika ketemu dengan guru saya Habib Idrus tadi itu yang naruh saya di hutan dan disuruh zikir itu. Itu jadi momen yang akhirnya bikin saya jadi hidup ya nggak apa-apa, mati ya nggak apa-apa gitu. Kalau punya uang banyak, ya alhamdulillah, berarti saatnya untuk berbagi. Kalau nggak punya uang, ya alhamdulillah saatnya berbagi dengan tenaga atau doa. Lagi rukun, keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya ibadahnya berarti yang bagi keluarga. Lagi mungkin sedang ada masalah keluarga, ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah juga. Kenapa? Enak toh. Anda nggak perlu keluar uang, bisa dapat pahala dengan dengerin istri marah misalnya, dengan anak rewel misalnya, ya enak nggak pakai. Lagi sakit, ya alhamdulillah. Lagi sehat, ya alhamdulillah sehat. Berarti saatnya berkarya. Sakit, saatnya bermesraan dengan Allah. Saya sempat kemarin 2 minggu isoman, kena COVID. Ya saya nikmati di kamar saja, ya saya nikmati saatnya untuk berdoa dengan Allah. Jadi nggak ada yang nggak enak, pokoknya semua enak. Bahkan saya itu merasa kita itu nggak perlu bersabar loh. Ketika sedang ada kesusahan. Lah ngapain Anda sabar kalau bisa bersyukur? Sabar itu hanya perlu kalau Anda nggak bisa bersyukur. Jadi minimal sabar gitu. Tapi kalau semua disyukuri, itu nggak ada yang disabari. Apanya disabari yang semua enak? Sakit ya enak, sehat ya enak. Ya. Punya uang banyak ya enak, nggak punya uang banyak, nggak punya uang ya enak. Gitu. Kan jadi enak semua. Loh, anehnya kalau kawan-kawan bisa begitu ya, bisa unconditional happiness, berbahagia tanpa syarat, itu nanti malah lebih mudah dapat semuanya. Malah lebih mudah dapat semuanya. Tapi kalau kita itu bahagianya bersyarat, malah lebih susah untuk sukses. Ya, jadi ini teman saya nih, Mbak Siti Nurjannah ya. Apa ya? Yang bahagia. Kalau saya sih semua saya bahagia karena saya udah kenyang stres, saya udah kenyang manik depresif, stres itu udah puluhan tahun. Jadi sekarang udah paham sekarang bahwa kita nggak harus seperti itu. Kita bisa kok bahagia walaupun nggak punya uang, walaupun dimarahi istri, walaupun bos tidak sesuai dengan yang kita inginkan, walaupun banyak hal yang nggak bikin kita bahagia. Kita bisa tetap bahagia dengan cara memilih untuk bahagia. Kuncinya ridho. Kemarin ada teman saya stres gara-gara merasa apa ya, kayaknya perannya di dunia ini nggak penting. Ya Pak Faiz kan trainer hebat gini. Saya kan cuma apa Mas? Saya kan cuma TU misalnya gitu. Saya bilang nggak ada Mas peran yang kecil di dunia ini. Yang ada itu aktor yang kerdil. Semua peran penting loh. Sahabat Nabi Bilal bin Rabah itu marbot masjid Mas. Marbot masjid tukang adzan. Tapi apakah beliau nggak lebih penting dibanding Sayyidina Umar bin Khattab yang presiden? Kan enggak. Apakah beliau kurang mulia dibanding sahabat misalnya Abdurrahman bin Auf yang saudagar atau Utsman bin Affan yang kaya raya? Siapa berani bilang bahwa Bilal bin Rabah itu apa nggak terlalu berperan lah? Kenapa? Cuma marbot masjid, tukang adzan. Ya ada kan? Kenapa? Ya karena nggak ada peran yang kerdil, nggak ada peran yang kecil. Semua itu besar. Aktornya aja kerdil tidak menjalani dengan bahagia. Nah kalau kita bisa menyadari itu, karena kemarin datang ke klinik kami ada orang yang gitu merasa kayak gitu, nggak bahagia karena merasa kayaknya dia itu nggak penting pekerjaannya, nggak penting banget. Saya bilang nggak kayak gitu Mas. Anda saja yang kerdil menyikapi peran itu, harus ridho dengan apapun yang diberikan sama Allah, sambil terus berjuang. Gitu. Kalau gitu enak Mas, relax. Oke, baik. Masya Allah, nih kalau bukan ada waktu kita akan lanjut terus nih Mas Faiz. Tapi mohon izin ya teman-teman semua karena memang perbedaan waktu buka puasa. Surabaya sudah mau buka ini. Jadi kita akan close ya untuk sesi dengan Mas Faiz ya. Jazakallah khair Mas Faiz atas sharingnya begitu sederhana ya.
Kadang kita dengar kajian itu kadang terlalu melangit gitu ya, tidak membumi. Nah, semoga teman-teman ya kita ambil banyak pelajaran dari Mas Faiz dan bisa kita terapkan, dan kualitas ibadah kita juga semakin baik ya setelah training pada hari ini. Baik, mungkin Mbak Vita boleh dong ada sedikit kenang-kenangan ya buat Mas Faiz. Langsung aja di frame-nya Mas Faiz nih Mbak Vita, mewakili Cak Munir ya. Matur nuwun. Oke, boleh di screenshot. Wah, hilang. Oh, bentar, ini kok hilang ini. Berarti Nah. videonya harus saya kasih. Enggak apa-apa. Oke. Boleh kameramen di foto? Ini saya. Nah, bisa Amin. Amin. Oke. Baik, matur suwun sangat Mas Faiz. Insya Allah kita akan undang di waktu berikutnya. Nah, teman-teman semua, sebelum saya serahkan kepada Ning Mustika untuk persiapan buka puasa di Surabaya, diarahkan juga nanti doa ya dengan Ustadz. Nah, teman-teman boleh ya sambil di scan barcode kita yang ada di virtual background saya nih, boleh nggak saya di full screen di spotlight Mbak Niken? Nah, silakan diklik ya barcode Linktree ini seperti kata Cak Munir tadi, yang pingin tahu aktivitas Apsilangga, pengen terlibat berpartisipasi sebagai member klub ya, kita akan ada 3 klub ya teman-teman semua, serahkan ya segala scan barcode-nya, atau pengen dapat rekaman dari acara hari ini juga silakan scan barcode-nya. Dan buat teman-teman semua yang pingin mendonasikan ya rezekinya untuk kegiatan hari ini dan kegiatan Apsilangga, silakan transfer ke rekening Bank Mandiri. Baik ya, itu aja dari saya. Apsilangga Talk sore hari ini spesial edisi Ramadan, Soulful Ramadan ya. Demikian, yang benar itu hanya dari Allah, kesalahan hanya dari saya sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ning Mustika di Surabaya. Cak Faiz, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi rekan-rekan cadane sekalian, demikianlah Apsilangga Talk edisi perdana ya. Jadi dan kita akan terus melanjutkan Apsilangga pandu oleh rekan kita ada Ustadz Ahmad Fajri dari angkatan 87. Monggo Ustadz Ahmad dari Zoom, waktu dan layarnya kami persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Ya, saya juga pertama terima kasih diberikan kesempatan. Saya nggak tahu kenapa saya yang diminta untuk baca doa. Mungkin dipikir saya paling senior gitu. Padahal ada yang lebih senior di antara kita. Di sana saya lihat ada Mas Dwi, gitu. Ya, dia lebih tua dari saya. Harusnya dia yang lebih pantas untuk baca doa. Tapi ala kulli hal, sebagai wujud rasa terima kasih saya dan hormat saya, mari kita sama-sama berdoa. Kita berharap semoga apa yang telah kita dapatkan di kesempatan petang hari ini dan apa yang telah kita lalui dari Ramadan, insya Allah Ramadan kita adalah Ramadan yang penuh dengan cinta. Tidak ada yang kita dapatkan kecuali kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kalaulah kita dimatikan dengan penuh cinta, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang paling kita cintai, khususnya adalah zat yang paling kita cintai, Allah Al-Karim, dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita rindukan. Semoga Allah Subhanahu meridhai apa yang kita lakukan ini. Di atas semua hajat-hajat dan niat-niat baik kita. Mari kita lantunkan terlebih dahulu penghulu dari segala ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, surah yang menjadi pembuka dari kebaikan-kebaikan. Nah, hadirnya kulli niatin saleh.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbuna, ya Sami, ya Basir. Petang ini ya Allah, ketika sebentar lagi mentari akan kau masukkan dan letakkan di peraduannya, ketika hari Ramadan ini akan segera berlalu, kau berikan kami kenikmatan yang teramat besar, berjumpa dan berkumpul, menambah ilmu dan pengetahuan, menjernihkan telaga jiwa kami yang selama ini keruh dengan berbagai macam kemaksiatan. Syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Allah, Ramadan memanggil kami, berupaya kami untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi kami tahu, terlalu banyak alpa dan kemaksiatan yang kami lakukan, karena sungguh kami adalah hamba-hamba yang dhaif, di mana kekuatan yang kami handalkan tidak kami sandarkan kepada kekuatan-Mu sepenuh hati. Karena jadilah kami meniti dan menapaki jejak-jejak Ramadan tidak dengan optimalisasi. Karena itu ya Allah, ya Tawwab, ya Ghaffar, kami memohon ampunan dari-Mu atas segala kesalahan yang kami lakukan. Kami aturkan di penghujung hari ini taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya atas kesalahan yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Ya Allah, lisan ini selama Ramadan ini mungkin kerap kali membicarakan kejelekan, fitnah, ghibah kepada saudara-saudara kami. Padahal kau nyatakan itu tak ubahnya kami sedang memakan bangkai saudara-saudara kami sendiri. Ya Allah, mata ini kerap kali memandang penuh dengan ketidaksahabatan kepada saudara-saudara kami. Bahkan kepada kedua orang tua kami yang masih hidup. Sungguh ya Allah, kami lalui Ramadan hampir setengah waktu ini dengan hal-hal yang tidak kau perkenankan. Tangan kami ya Allah adalah tangan yang jarang menjulurkan untuk membantu orang-orang yang kesusahan dari kaum papa, nestapa, tak berpunya. Sehingga kami tidak dapat menemukan rasa cinta dan kasih sayang-Mu menghampiri dan memeluk dengan erat diri kami. Karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu. Ya Allah, bersihkanlah semua kesalahan-kesalahan kami. Tanamkan ke dalam diri kami kecintaan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami memohon kepadamu cinta-Mu. Cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Cinta yang mendekatkan cinta kami kepadamu. Cinta yang lebih kami cintai dari cinta kami kepada diri kami sendiri, maupun cinta kami kepada air yang sedemikian sejuk saat matahari sedemikian teriknya menjadi hal-hal yang menyebabkan tenggorokan kami terasa kering. Ya Allah, setengah masa Ramadan akan kami hadapi ke depan. Karenanya ya Qawi, ya Aziz, ya Jabbar, beri kami kekuatan-Mu ya Allah, karena sungguh kami lemah untuk menatapi dan menapaki Ramadan ke depan. Kecuali dengan kekuatan-Mu, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith, karena Engkaulah sumber dari segala kekuatan. Eratkanlah hati-hati kami semuanya. Ya Allah ya Jami, sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat ini, merenda waktu, menanti waktunya berbuka puasa,
maka pastikan kau renda persahabatan kami kelak di surga, di mana kami berjumpa dan bersua kembali dengan saudara-saudara kami ini semuanya ya Allah. Dan di tengah-tengah kami ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami rindukan untuk berjumpa dengannya. Dan sungguh kerinduan kami untuk bisa menatap wajah-Mu, karena itu wujud cintamu yang tertinggi yang kau berikan kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma nas'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim wa sauka ila liqa'ika wa liqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdausil a'la. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, dekat dan cintai bunda dan ayahanda kami. Mungkin sebagian di antara kami ada bunda dan ayahanda yang telah berkalang dengan tanah. Jangan kau siksa saat ini ya Allah dengan siksa kuburmu. Luaskanlah kuburan bunda dan ayahanda kami ya wasi. Terangilah kuburan-kuburan mereka ya nur. Dan jadikanlah kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih maturun sekali lagi kepada Ustadz Ahmad Fajri dari Angkatan 87. Baik, rekan-rekan saya mempersilahkan dulu untuk rekan-rekan di Surabaya yang sudah memasuki waktu untuk berbuka puasa. Monggo silahkan untuk mengambil takjil dan ada konsumsi juga di belakang. Dan untuk rekan-rekan yang ada di Zoom, saya minta untuk belum meninggalkan dulu Zoom ya, karena sambil teman-teman yang di Surabaya nanti berbuka puasa, mungkin ada juga rekan-rekan yang di Zoom, monggo silahkan yang berbuka puasa, tapi bagi yang belum masih menunggu, saya mohon untuk tetap berada di Zoom dulu, karena kami masih ada akan akan mengambil door prize ya. Masih akan ada door prize, kemudian ini ada beberapa pengumuman juga mengenai Apsilangga Club ya, bukan? Oh iya, ini ada informasi yang mau kopi, katanya di depan ada free kopi, alhamdulillah, saya jadi pengen. Ya kebetulan karena saya tidak puasa, jadi saya akan kembali ke rekan-rekan yang ada di Zoom. Saya ada pengumuman sebentar, ini rekan-rekan ada di Zoom yang belum mengisi daftar hadir, minta tolong untuk di-share ulang ya. Rekan-rekan yang ada di Zoom, panitia yang ada di Zoom, yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir, karena sebentar lagi saya akan mengundi ya door prize, karena di sini kita masih punya banyak sekali, bukan banyak sekali, ada beberapa door prize yang masih perlu untuk dibagikan ya. Minta tolong untuk bisa di-share lagi yang ada di Zoom untuk link daftar hadirnya. Kemudian untuk rekan-rekan yang ada di Zoom juga, ini untuk yang hari ini hadir dan ingin posting di Instagramnya. Nah ini saya share, yang ingin posting mengenai kegiatan kita hari ini, event kita hari ini, baik di Instagram Story, di Instagram Feed maupun di Facebook, mungkin mau ada yang posting di feed, boleh silakan dituliskan hashtag ini, kemudian jangan lupa juga untuk di-tag ke Apsilangga ya, di Instagram kita punya Instagram kita akunnya @apsilangga. Karena nanti kami akan memilih juga ya, mungkin hari besok atau 2 hari lagi kami akan melihat siapa postingan yang paling menarik ya, paling kreatif, untuk nanti akan kita berikan door prize juga ya. Jadi jangan lupa hashtagnya Apsilangga beda, kemudian Apsilangga Talk,
Soulful Ramadan, dan Connecting Generation. Ya, 4 hashtag ini jangan sampai tertinggal. Nanti kami akan lihat, kami akan cari nanti ada 2 Instagram story nanti yang akan kami pilih, kemudian ada 2 Instagram feed juga ya, Instagram ataupun Facebook nanti akan terpilih ya. Kemudian untuk berikutnya tadi juga ada titipan juga dari rekan-rekan panitia untuk yang tadi ada Linktree ya, bisa dibantu juga mungkin di-share ulang. Tadi ada Linktree, kemudian ada barcode juga untuk bisa di-scan ulang. Bagi rekan-rekan yang mau bergabung ke klub-klub Apsilangga yang baru saja di launching hari ini, ada Apsilangga HR Club ya, untuk teman-teman yang berprofesi sebagai praktisi, sekarang menjadi HRD ya, kemudian mau bergabung ke dalam klubnya Apsilangga untuk Human Resource, silahkan. Tadi kami ada barcode-nya, bisa minta tolong untuk di-share ulang untuk bergabung dengan grup WhatsApp-nya. Kemudian untuk yang punya bisnis, punya usaha atau ingin belajar bisnis, boleh juga bergabung ke dalam Apsilangga Club yang khusus untuk Apsilangga Business Club ya. Silahkan untuk rekan-rekan yang mungkin bisa dibantu, karena saya tidak ada share di sini, bisa dibantu share ulang. Nah, saya mungkin bisa dibantu ini sambil yang Surabaya juga pada masih ambil makanan untuk berbuka puasa, karena Jakarta sepertinya juga masih 10 atau 15 menit lagi ya berbuka ya. Boleh saya izin untuk saya mau mengundi door prize ya. Saya akan mengundi door prize-nya, sebentar saya akan persiapkan dulu untuk door prize-nya. Jadi kami masih ada beberapa door prize ya rekan-rekan semua, masih ada door prize logam mulia ya, kami masih ada baby logam mulia, ini ada sebesar 0,2 gram, ada 3. Nah ini saya mau undi dulu nih, jadi saya mau undi 3 orang yang akan mendapatkan logam mulia, baby logam mulia seberat 0,2 gram ya. Siap-siap, saya akan share ini untuk fortune wheel-nya. Saya ini ambil dari daftar hadir ya. Jadi mudah-mudahan semuanya udah isi daftar hadir. Kalaupun ada yang belum tertinggal ya mohon maaf, karena tadi sudah beberapa kali disebutkan. Oke, sebentar saya akan coba untuk share screen-nya dulu. Nanti saya dibantu oleh Ning Putri ya untuk mencatat. Oke, sudah muncul kah? Sudah muncul ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan undi dulu. Untuk yang pertama akan mendapatkan logam mulia seberat 0,2 gram ya. Saya undi sekarang juga, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalnya ada yang di online ataupun di Jakarta ataupun yang ada di Surabaya, kalau online mungkin bisa raise hand ya. Wah, siapakah ini? Oh ada nih. Ya? Oh, ternyata sudah dapat buku, jadi gimana ini? Kita undi yang lain kali ya. Tadi Neng Hafsari tadi yang sudah dapat buku ya, waktu bertanya pada sesi Cak Faiz, betul nggak? Ada Neng Hafsari di sini? Neng Hafsari Puspita. Yang mana? Oh, iya saya. Iya, yang tadi Neng Happy tadi yang bertanya pada saat sesinya Cak Faiz, betul nggak? Iya, saya tadi tanya. Kalau gitu saya boleh kasih ke yang lain ya Mbak ya? Ya boleh, silahkan. Iya, terima kasih. Oke, kalau gitu ternyata ini sudah dapat tadi. Kalau gitu saya akan undi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah berdoa nih. Bismillah, siapa namanya yang muncul? Nama saya ada di mana nih ya ngomong-ngomongnya? Wahyuni Sri Rejeki, ada Ning Wahyuni Sri Rejeki, apakah masih ada di Zoom ataukah datang ke sini? Boleh dicatat dulu aja ya, nanti kami akan lihat di daftar hadir. Oke, berikutnya saya akan undi lagi yang kedua. Ya, ini untuk mendapatkan 0,2 gram, lumayan ya, alhamdulillah. Yang kedua, siapakah yang akan mendapatkan door prize kedua? Tuh, mohon maaf, saya kelewat. Oh iya. Wah ya, boleh nggak? Nggak enak nih sendiri. Apakah boleh saya dapat? Ini bukan ini loh ya.
Ya udah alhamdulillah ya. Gak apa-apa ya, Cak Naning ya gitu. Gak apa-apa. Orang soleha memang gitu ya rezekinya. Rezekinya orang soleha ada aja. Iya, iya benar tuh. Kan diprotes sama yang bagian ini. Bagian nyatet. Oke, alhamdulillah. Tadi dapat ya? Kenapa? Berikutnya yang ketiga yang akan mendapatkan emas 0,2 gram. Ada Neng Nihayatus ada. Ada Neng masih adakah di sini tadi saya lihat. Adakah? Tadi saya lihat sempat memang datang. Apakah masih ada di Zoom? Saya catat dulu ya, kita catat dulu ya. Oke, sudah? Oke, baik. Berikutnya kita masih ada door prize. Oh, ada lagi sekarang yang 0,1 ya, masih ada satu lagi emas sebesar 0,1 gram ya. Coba saya akan undi lagi. Satu orang yang akan mendapatkan emas seberat 0,1 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan ya, tapi udah dapat ya, alhamdulillah. Ada Neng Dokter Isa. Oh, sudah dapat juga? Sudah dapat apa? Oh iya, tadi juga sudah bertanya ya Neng Iva pada saat sesinya Cak Faiz. Betul Neng Iva tadi masih ada? Mungkin saya mau konfirmasi dulu, tadi sudah dapat hadiah buku pada saat sesinya Cak Faiz. Yang tadi bertanya, yang tadi sudah bertanya ada Neng Iva, Neng Happy, dan Neng Siti Nurjanah nanti akan mendapatkan satu set buku senilai 250.000 dari Cak Faiz. Betul ya Neng Iva? Benar tadi sudah dapat ya, oke mudah-mudahan tidak salah nih, belum ada konfirmasinya soalnya. Oke, baik kalau sudah dapat, kalau begitu kita akan undi lagi ya, satu kali lagi. Yang akan mendapatkan emas seberat 0,1 gram. Siapakah yang akan dapat berikutnya? Ada Ning Hermin Nurbaiti Asri. Adakah di Zoom Ning Hermin? Apakah masih ada di Zoom? Saya tidak bisa melihat soalnya satu persatu. Apakah Ning Hermin masih ada? Ini kalau sudah tidak ada gimana nih? Gak apa-apa kita catat aja. Dari panitia gimana nih? Gak apa-apa kita catat dulu ya. Kita catat dulu ya, karena berdasarkan dari ini. Ataukah kita undi dari yang masih ada? Nanti lama nggak selesai ya. Ya udah kalau gitu. Oke. Ya rekan-rekan mudah-mudahan ini juga masih ada di sini ya. Masih ada lagi nih Putri? Oh iya, masih ada voucher training ya. Masih ada voucher training dari Cak Faiz senilai 1 juta rupiah. Kita masih punya 3. Bukunya juga masih ada. Bukunya juga masih ada 2. Kalau gitu langsung saya undi aja 5 ya. Untuk dapetin 2 buku dari Cak Faiz senilai 250.000 rupiah ya. Saya akan langsung undi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Buku. Yang akan dapat buku. Ini rekan saya juga. Lakso, mana Lakso? Cocok dapat buku nih. Oh ya Lakso nih. Lakso selamat ya. Lakso ada di Jakarta ya, dapat satu set buku senilai 250.000 dari Cak Faiz. Berikutnya langsung saja masih buku ya, kami masih punya lagi satu buku senilai 250.000 dari Cak Faiz. Yang akan mendapatkan yang berada berikutnya. Di luar silakan masuk untuk foto bersama dulu. Iya, nih di Surabaya sudah mulai selesai. Ada Neng Wulan Purbani. Sudah dapat juga? Neng Wulan Purbani. Oh oke. Oke, masih dicek. Apakah tadi Neng Wulan sudah sempat dapat door prize-nya? Oh sudah ya, oh sudah. Oke, langsung lanjut kalau gitu. Ini masih buku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Mbak Vita. Mbak Vita selamat ya. Ini Jakarta udah ada 2 yang dapat ya. Yang datang hadir offline di New York. Tadi ada Lakso, sekarang Mbak Vita juga mendapatkan buku save dari Mas Faiz senilai 250.000 rupiah. Selanjutnya ada voucher training senilai 1 juta rupiah ya, masih dari Cak Faiz juga. Langsung saja akan saya undi ya untuk mempersingkat waktu juga. Yang pertama mendapatkan adalah belum berhenti. Oh, nomornya udah, saya cari dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Berikutnya, rekan-rekan yang mungkin saat ini sambil berbuka puasa di Zoom, saya ucapkan selamat berbuka puasa ya. Kebetulan saya tidak berpuasa. Ya, oke, yang mendapatkan adalah Ning Rini Nurahaju. Adakah Ning Rini masih ada di sini, Ning Rini? Oke, berikutnya ya, langsung saja ya, ini sudah dicatat oleh panitia. Berikutnya masih untuk mendapatkan voucher training senilai 1 juta rupiah dari Cak Faiz. Ning Debi Kurniasati, ya mudah-mudahan masih ada juga nih di online. Selamat untuk Ning Debi. Kemudian berikutnya terakhir ya, yang akan mendapatkan voucher training senilai 1 juta rupiah adalah Ning Evi Kurniasari Purwaningrum ya. Selamat, sekali lagi selamat, dan tenang saja Cak Daning yang mungkin sekarang ini belum kedapatan di door prize, Cak Daning masih bisa ikut ya, yang tadi saya katakan silakan posting di Instagram story-nya, Instagram feed-nya, karena kami masih punya 4 hadiah dari sponsor ya, dari sponsor kami yaitu Mbak Famu Habsyi dari angkatan 2002, nanti akan memberikan door prize juga berupa pakaian anak kepada yang beruntung mendapatkan ya. Jangan lupa di tag ke @apsilangga ya. Oke, baik, kalau begitu Cak Daning semua sepertinya sudah selesai semua rangkaiannya. Cak Munir, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya close untuk rekan-rekan yang ada di Zoom dan wilayah barat? Oh iya, baik. Ya, ada pesan dari Cak Munir. Kalau dari rekan panitia mungkin ya bisa menayangkan. Cak Munir aja, monggo, monggo. Silakan Ning Niken bisa menayangkan aktivitas Apsilangga dan yang sudah dilakukan selama ini, baik kegiatan ada nggak punya? Sebagai selingan aja. Ya. Oke, baik ya. Sambil yang di Surabaya ini sudah bersiap-siap mau foto. Ya, ada selamat berbuka puasa Cak Daning. Mbak Niken, Cak Munir tadi ada request, apakah mungkin ada video dokumentasi mengenai kegiatannya Apsilangga yang sudah berjalan ya? Ya mungkin yang kemarin yang programnya dari Apsilangga Care, mungkin ada yang bisa di-share. Sambil saya juga akan, bentar, saya mau share juga untuk Bro Faiz. Dan, sehat Dan. Ya, selamat berbuka puasa untuk rekan-rekan yang ada di Jakarta dan juga di kota-kota lainnya. Ya, kita sekarang sedang mengadakan buka puasa virtual ya di Surabaya, di Jakarta, juga di kota-kota lain. Selamat berbuka puasa. Ya, karena di sini sedang bersiap foto-foto, mungkin dari saya selaku MC mungkin saya tutup dulu ya. Kalau misalnya mau dilanjutkan, monggo. Demikian Cak Daning, rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi pada hari ini, terima kasih saya ucapkan. Dan semoga selamat kita bertemu lagi di event-event Apsilangga berikutnya. Saya tutup, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.